Maka di dalam masalah niat ini terbagi menjadi 3 perkara. Yang pertama, niat itu tidak bisa mengubah sesuatu yang haram menjadi ibadah. Yang pertama, niat tidak bisa mengubah sesuatu yang haram itu menjadi ibadah. Contohnya ada seorang wanita yang pergaulannya mungkin sangat bebas. Di pojokan dia menangis. Nah, tiba-tiba ada ustadz, dia datang, dia elus-elus rambutnya, sudah jangan menangis, jangan menangis. Jangan menangis. Dia rangkul tangannya dengan niat, dia punya niat bagaimana supaya perempuan ini hadir dalam majelisnya dia, supaya kembali kepada kebaikan. Maka ini perkara yang haram. Wanita yang bukan mahram tidak boleh kita pegang, tidak boleh kita sentuh. Jadi sesuatu niat itu tidak bisa mengubah sesuatu yang haram menjadi ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kudrat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita untuk bisa sholat subuh secara berjamaah. Insyaallah. Di dalam suatu hadis disebutkan barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia sholat separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Jadi kita subuh secara berjamaah, seakan-akan kita sholat semalam suntuk. Apalagi ini pada bulan Ramadan. Amalan-amalan sunnah pahalanya seperti amalan-amalan wajib. Dan amalan-amalan wajib pahalanya dilipat gandakan 70 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistimewaan untuk bisa selalu sholat. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini insyaallah akan membahas satu kitab Arba'in An-Nawawi, karangannya Syekh Al-Imam An-Nawawi. Namun sebelum itu saya akan berbicara sekelumit ringkas tentang biografinya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Jadi Al-Imam An-Nawawi ini beliau dikenal sebagai Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Faqih, Al-Muhaddith. Ini beliau. Pakar dalam ilmu hadis, pakar dalam ilmu fiqih, pakar dalam Al-Quran. Ini Al-Imam An-Nawawi. Nama asli beliau itu Yahya bin Syarafuddin bin Murri bin Hasan An-Nawawi. Ini nama asli beliau. Kunyah beliau Abu Zakaria. Kunyah, gelar atau nama panggilan beliau Abu Zakaria. Kemudian laqab beliau, julukan beliau adalah Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Namun beliau mengatakan, saya tidak suka atau saya tidak rela orang yang memberikan saya julukan Muhyiddin ini. Mengapa? Kata beliau, agama ini akan terus hidup walaupun tanpa manusia. Agama akan terus hidup walaupun tanpa manusia. Jadi tanpa ada saya pun agama akan tetap hidup. Tapi orang-orang memberi gelar kepada saya Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Maka beliau katakan, saya tidak rela orang yang menamai saya Muhyiddin. Saking tawadunya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, saking tawadunya beliau di dalam agama. Ini Syekh Al-Imam An-Nawawi. Beliau lahir di suatu tempat yang bernama Nawa, yaitu di Damaskus sana, ibu kotanya Suriah. Kemudian beliau lahir pada tahun 631 Hijrah. Lahir pada tahun 631 Hijrah, beliau tumbuh besar di sana. Ketika masa-masa kecil Al-Imam An-Nawawi ini, beliau tidak sama seperti anak-anak pada umumnya. Kalau yang kita lihat sekarang, anak-anak suka main wayang, suka main kelereng dan lain-lain, suka bercanda, suka bermain senda gurau. Tapi Al-Imam An-Nawawi ini, beliau tidak suka yang namanya bercanda, beliau tidak suka namanya bermain ketika masih kanak-kanak. Ketika menjelang masa waktu balik, beliau sudah menghafalkan Al-Quran. Jadi ketika hendak masa menjelang balik, beliau sudah menghafalkan Al-Quran. Dan ketika umur 19 tahun, beliau dibawa oleh ayahnya untuk pergi ke Damaskus, masuk ke dalam pondok pesantren. Maka di dalam pondok pesantren beliau ini, beliau menghafalkan yang namanya kitab Tanbih
Beliau menghafalkan dalam kurun waktu 4 bulan setengah. Kitab Tanbih ini tebalnya kurang lebih sekitar 300 halaman. Beliau menghafalnya 4 bulan setengah. Masya Allah, ini Al-Imam Nawawi, saking cerdasnya beliau. Ketika beliau menghafalkan kitab Tanbih selesai ini, kemudian beliau bulan-bulan berikutnya beliau menghafal kitab Al-Muhadzab, karangannya Syekh Asy-Syirazi. Menghafal kitab Al-Muhadzab. Setelah beliau menghafalkan kitab Al-Muhadzab, kemudian beliau menguraikan isi-isi kitabnya. Sampailah beliau mengarang satu kitab namanya Syarah Muhadzab. Jadi beliau menghafal satu kitab, kemudian beliau uraikan setiap apa yang ada di dalam kitab itu, sehingga jadilah Syarah Al-Muhadzab, karangannya Syekh Al-Imam An-Nawawi. Saking cerdasnya Al-Imam An-Nawawi. Akhlak beliau ini sangat wara, beliau sangat zuhud terhadap dunia. Perkara-perkara yang berbau haram itu sangat-sangat beliau tinggalkan. Jangankan haram, perkara-perkara yang berbau subhat saja beliau tinggalkan. Yang tidak tahu ini halal atau haram, beliau sangat menjauhinya. Beliau sangat wara, dan juga beliau sangat berwibawa di dalam agama ini. Sangat berwibawa beliau. Maka ada suatu cerita yang sangat ajib. Ketika pada zamannya Al-Imam An-Nawawi ada suatu raja yang zalim. Kemudian raja ini dia membuat suatu fatwa, yang mana fatwa beliau ini, fatwa raja ini ada kezaliman di dalamnya. Maka dipanggillah Al-Imam An-Nawawi untuk menggoreskan tintanya, tanda tangan dalam fatwa itu. Maka ketika Al-Imam An-Nawawi dipanggil, maka raja mengatakan, "Wahai Syekh, goreskanlah tintamu untuk menandatangani fatwa ini." Maka ketika Al-Imam An-Nawawi melihat fatwa tersebut, ternyata di dalam surat ini, fatwa ini ada kezaliman di dalamnya. Maka Imam Nawawi mengatakan, "Saya tidak mau tanda tangan." Maka raja sudah geram. Raja mengatakan, "Tanda tangan atau aku akan membunuhmu." Maka Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, beliau pun tidak mau tanda tangan. "Saya tidak mau tanda tangan." Maka raja ketika hendak mau membunuh Imam An-Nawawi ini, maka langsung beliau mengurungkan niat beliau untuk membunuh, dan beliau mengatakan, "Wahai prajurit, masukkanlah Imam Nawawi ini ke dalam penjara." Maka pembesar kerajaan mengatakan kepada raja, "Wahai raja, engkau telah diremehkan sama syekh ini, kenapa engkau tidak langsung membunuhnya, malah engkau langsung masukkan dia ke penjara? Aneh kamu ini." Maka raja mengatakan, "Demi Allah, ketika saya melihat dia, ada rasa ketakutan dalam diri saya karena saking wibawanya dia." Masya Allah. Jadi saking wibawanya Al-Imam An-Nawawi ini langsung mendatangkan ketakutan kepada raja. Al-Imam An-Nawawi, beliau wafat pada hari Rabu 24 Rajab 676 Hijrah. Jadi sekitar umur 44 sampai 45 tahun beliau hidup. Jadi ketika wafatnya Al-Imam An-Nawawi ini di kota Damaskus, Yaumul Hazan, hari kesedihan, banyak sekali yang bersedih atas meninggalnya Al-Imam An-Nawawi ini. Makanya dalam suatu hadis itu dikatakan, "Mautul alim musibatun la tujbar, wa thulmatun la tusad, wa huwa najmun tumisa, mautu qabilatin aisaru min mauti alim." Jadi matinya satu orang alim ini musibatun la tujbar, musibah yang sangat besar yang tidak akan bisa diganti. Wa thulmatun la tusad, retak yang tidak bisa ditambal. Jadi matinya satu orang alim itu agama mulai retak. Dan matinya orang alim, agama mulai retak, dan tidak akan bisa ditambal sampai hari kiamat. Wa huwa najmun tumisa, dan matinya orang alim ini seperti bintang yang telah redup. Bintang yang menyala itu, bersinar itu telah redup. Jadi kalau bintang semua telah redup, maka dunia ini akan dalam keadaan gelap. Wa huwa najmun tumisa, mautu qabilatin aisaru min mauti alim. Matinya satu qabilah, matinya satu kaum, matinya satu suku itu lebih ringan dibandingkan matinya satu orang alim. Jadi matinya satu orang alim ini lebih berat dibandingkan matinya satu suku. Maka masih adanya para alim ulama di dunia ini itu mengajarkan kepada kita supaya kita banyak-banyak menuntut ilmu kepada mereka. Hadir dalam majelis-majelis mereka, hadir dalam pengajian-pengajian mereka. Karena merekalah yang mewarisi ilmu-ilmu kenabian. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewarisnya para nabi. Maka dengan adanya mereka ini,
kita bisa belajar ilmu kenabian kepada mereka. Dan juga termasuk kenikmatan-kenikmatan surga yang bisa kita rasakan di dunia ini adalah berteman, berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan para alim ulama. Dalam satu syair itu dikatakan, musahabatur rijali dzawil wafai naimul khuldi fi daril fanai. Termasuk kenikmatan surga yang bisa kita rasakan di dunia, yaitu bertemu, berkumpul, berteman dengan orang-orang soleh, dengan alim-alim ulama. Maka semoga kita niat semua insyaallah Pak ya. Insyaallah. Alhamdulillah, kita langsung masuk saja di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, haditsul awal, hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhaddis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardisbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihima alladhi huma asahul kutub al-musannafat. Alhamdulillah, kita akan bahas dari Amirul Mukminin Abi Hafsin, kunyahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoi Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berkata, Umar bin Khattab ini beliau adalah khalifah kedua penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu ja'alal haqqa ala lisani wa qalbi Umar. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hak atas lisan dan hatinya Sayyidina Umar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran atas lisan dan hatinya Sayyidina Umar. Jadi kalau Sayyidina Umar sudah berkata, berarti itu hak. Kalau Sayyidina Umar sudah berprasangka, berarti prasangka itu Masya Allah hak. Jadi Allah sudah menjadikan hak kebenaran atas hati dan lisannya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kalau ada nabi setelah saya, maka dialah Umar. Misalnya kalau ada nabi setelah saya, maka dialah Umar. Jadi beliau ini termasuk orang yang mendapatkan doanya Rasulullah SAW. Jadi sebelum Sayyidina Umar masuk Islam ini, Rasulullah pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam, kukuhkanlah Islam ini dengan dua Umar. Dua Umar ini diantaranya Umar bin Khattab, yang satunya lagi Umar Abu Jahal. Jadi Abu Jahal namanya juga Umar dengan Abu Jahal. Tapi janjinya Allah Subhanahu wa taala yang terpilih adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab ini masuk Islam, orang-orang yang dakwah secara sembunyi-sembunyi langsung terang-terangan. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, orang yang tawaf sembunyi-sembunyi, sholat sembunyi-sembunyi, itu langsung secara terang-terangan. Maka Sayyidina Umar mendatangi perkumpulan-perkumpulan orang kafir Quraisy. Siapa yang menginginkan anaknya menjadi yatim, siapa yang menginginkan ibunya, istrinya menjadi janda, maka temuilah saya di balik bukit untuk bergelut. Jadi ditantang semua perkumpulan orang-orang kafir oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dan tidak ada yang berani sama sekali. Dan Sayyidina Umar ini ajibnya beliau, kalau beliau berjalan di suatu tempat, jalan di suatu jalan, maka syaitan tidak akan berani melewati jalan tersebut. Syaitan sama sekali tidak akan berani melewati jalan yang dilalui oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Syaitan saja takut, apalagi manusia, Masya Allah. Lewati jalannya saja takut, apalagi mau menggoda. Makanya kalau di pondok pesantren itu, santri-santri itu terkadang mereka menulis di di depan kamar mereka, menulis di depan pintu-pintu lemari mereka, Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq, Umar yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi sehingga ini membuat makhluk-makhluk halus seperti tuyul atau apa yang mau mencuri barang-barang itu lihat nama Umar Al-Faruq ini sudah ketakutan. Maka biasa santri-santri mereka nulis seperti itu, Umar Al-Faruq.
untuk menjaga barang-barang mereka dengan mengambil berkahnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya untuk setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Ini para ulama mengatakan amal-amal yang di sini adalah amal-amal soleh. Amal-amal soleh. Amal-amal itu kalau tidak kita niatkan, kalau tidak kita gunakan dengan niat, maka amal itu bisa jadi tidak menjadi amal, tetapi amal itu menjadi adat, kebiasaan. Jadi ada satu amal yang soleh, kalau kita tidak niatkan, kalau tidak ada niat di dalamnya, maka amal itu bisa jadi tidak menjadi amal, tetapi bisa menjadi adat, kebiasaan. Contoh dalam wudu dan juga dalam sholat. Terus kalau kita wudu ini, itu ada niatnya. Jadi niat di dalam wudu itu termasuk di dalam fardu-fardunya wudu. Wa furudul wudu sittatu asya. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama diantaranya an-niyatu inda ghusl wajhi, niat ketika membasuh wajah. Jadi ketika kita wudu ini, ketika membasuh wajah, yang pertama itu kita niat ketika membasuh wajah. Kemudian yang kedua wa ghuslul wajhi, dan membasuh wajah. Yang ketiga wa ghusl yadain lil mirfaqain wa masu ba'dir rasi wa ghusl rijlain lil ka'bain wa tartibu ala ma dzakarna. Dan niat ini ketika membasuh wajah. Jadi kalau wudu ketika tidak ada niat di dalamnya, berarti dia hanya sekedar membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, seperti itu aja. Jadi kesannya seperti orang yang sebelum tidur dia cuci kaki dulu, cuci tangan dulu, cuci muka dulu, sikat gigi, kumur-kumur dulu. Nanti kalau tidak ada niat wudu di dalamnya, tidak akan mendapatkan pahala wudu. Tapi seperti adat kebiasaan sebelum tidur. Jadi cuci tangan, cuci kaki dulu. Maka kalau kita amal-amal yang baik tidak ada niat di dalamnya, maka akan menjadi adat kebiasaan. Seperti kita tidur, cuci kaki, cuci tangan, seperti itu. Kemudian juga dengan sholat. Kalau sholat ini tidak kita gunakan di dalam niat, tidak ada niat di dalamnya, kalau kita sholat, maka orang itu ada gerakan mengikuti gerakan sholat, seperti dia ruku juga, dia juga sujud, tetapi dia tidak niat sholat, tetapi dia niat senam. Dia niat senam, maka tidak mendapatkan pahala sholat, tetapi cuman niatnya hanya senam saja. Niatnya mendapat kebugaran tubuh, niat biar tubuh sehat, cuma mendapatkan pahala seperti itu, tidak mendapatkan pahala sholat. Maka amal-amal yang baik itu harus kita sertakan dengan niat. Maka di dalam masalah niat ini terbagi menjadi 3 perkara. Yang pertama, niat itu tidak bisa mengubah sesuatu yang haram menjadi ibadah. Yang pertama, niat tidak bisa mengubah sesuatu yang haram itu menjadi ibadah. Contohnya ada seorang wanita yang pergaulannya mungkin sangat bebas. Di pojokan dia menangis. Tiba-tiba ada ustadz, dia datang, dia elus-elus rambutnya, sudah jangan menangis. Dia rangkul tangannya dengan niat, dia punya niat bagaimana supaya perempuan ini hadir dalam majelisnya dia, supaya kembali kepada kebaikan. Maka ini perkara yang haram. Wanita yang bukan mahram tidak boleh kita pegang, tidak boleh kita sentuh. Jadi sesuatu niat itu tidak bisa mengubah sesuatu yang haram menjadi ibadah. Ini yang pertama. Dan juga contoh yang lainnya mencuri. Contohnya mencuri. Ada orang mencuri, perkara yang haram. Dalam Islam potong tangan. Wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma. Potong tangan di dalam Islam. Nah, tetapi ketika niatnya mencuri ini, saya mencuri untuk hasilnya nanti saya beri makan fakir miskin. Saya mencuri, hasilnya ini akan saya sedekahkan ke masjid, infak. Sesuatu yang baik. Tetapi perbuatan yang sangat buruk. Perbuatan buruk ini tidak akan menjadikan perbuatan buruknya menjadi halal. Dengan niat yang baik tidak akan menjadikan perkara itu menjadi halal. Tetap ya dosa. Bahkan dosanya haramnya ini haram murokab, haram kuadrat. Bahkan haramnya ini berlipat-lipat.
Ini yang pertama. Yang pertama, niat itu tidak bisa mengubah sesuatu yang haram menjadi ibadah. Kemudian yang kedua, sesuatu yang baik bisa jadi haram karena niat yang buruk. Sesuatu yang baik bisa menjadi haram karena niat yang buruk. Sesuatu yang baik contohnya sholat. Sholat itu sesuatu yang baik. Sholat bisa menjadi haram ini kalau niatnya buruk. Nah, contohnya gimana? Contohnya dia sholat karena ada pemilihan lurah nih. Maka dia sholat khusyuk, sholat 5 waktu di masjid. Sebelum azan itu sudah datang ke masjid duluan. Langsung sholat sunnah qobliyah, sholatnya lancar, ba'diyahnya tidak pernah ditinggalkan. Tapi niatnya sholat ini untuk mendapat ketenaran manusia, untuk mendapat nama dari manusia, untuk bisa terpilih menjadi lurah. Maka niat sholatnya ini akan menjadi riya, perbuatan yang haram. Maka yang kelihatannya sholatnya ini sesuatu yang baik akan menjadi haram karena niatnya yang buruk. Itu contohnya, contoh yang kedua. Maka di dalam Al-Quran itu dikatakan fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Orang yang tidak sholat saja celaka. Orang yang sholat saja dikatakan celaka, apalagi orang yang tidak sholat. Fawailul lil musallin. Lihat ayat setelahnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya maksudnya adalah orang-orang yang riya, pengen dilihat di dalam sholatnya. Nah, orang kalau sudah sholat itu dia lalai, maksudnya dia pengen dilihat, mendapatkan ketenaran dari manusia, melihat orang alim, ahli ibadah, maka dia termasuk dalam dalil Quran tadi, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Maka sesuatu yang baik itu bisa menjadi haram kalau niat yang buruk. Maka niat ini harus diperbaiki. Maka niat itu harus sebelum beramal, ketika beramal dan setelah beramal. Perbaharui seluruh niat. Perbaharui niat sebelum beramal, ketika beramal dan setelah beramal. Sehingga niat amalan kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang biasa-biasa saja karena niat yang baik ini akan menjadi sesuatu yang sangat mulia. Sesuatu yang biasa-biasa saja kalau niatnya baik ini akan menjadi sesuatu yang sangat mulia. Contohnya ada orang memberi kepada orang lain 100.000. Sebenarnya memberi uang 100.000 itu biasa-biasa saja. Tapi niatnya ini Masya Allah, niatnya banyak. Saya niat menyedekahkan uang saya 100.000 ini untuk mendidik hati saya supaya tidak takut miskin. Saya niat memberi orang 100.000 ini untuk menyenangkan hatinya karena dia tidak punya uang. Saya niat memberikan uang 100.000 ini untuk memberikan dia uang untuk bisa berobat karena dia lagi sakit. Jadi niatnya sangat banyak dan niatnya baik semua. Maka kelihatan sesuatu yang biasa-biasa saja memberikan uang 100.000 ini akan menjadi sesuatu yang sangat mulia. Sesuatu yang sangat mulia. Maka ini yang membedakan antara orang-orang soleh, orang-orang alim dengan orang-orang yang biasa-biasa saja. Orang pergi ke pengajian sama-sama tetapi mendapatkan pahala yang berbeda-beda. Ada yang pergi pengajian ketika habis subuh ini, saya tidak mau pulang, masa pulang langsung tidur. Kan tidur habis subuh itu buat melarat. Jadi saya duduk di masjid sajalah niat itikaf. Jadi hadir dalam majelis hanya niat itikaf saja. Orang kedua niatnya tambah lagi. Ya Allah, saya niat itikaf dan saya niat mencari ilmu. Kemudian orang yang ketiga niatnya beda lagi. Ya Allah, saya niat itikaf, saya niat mencari ilmu dan saya niat silaturahim kepada saudara-saudara saya yang ada di masjid. Yang keempat ini beda lagi niatnya, nambah lagi. Ya Allah, saya niat itikaf, saya niat mencari ilmu, saya niat silaturahim dan saya niat bersedekah. Saya lagi bawa uang 100.000 di rumah nih. Nanti kalau habis majelis saya mau kasih orang di sebelah saya kasih 100.000. Jadi niatnya 4. Ada yang niatnya cuma 1, ada niatnya 2, niatnya 3, niatnya 4. Jadi sama-sama hadir dalam pengajian tapi pahalanya beda-beda. Ini yang membedakan orang-orang soleh, para kekasih-kekasih Allah dan orang-orang yang biasa. Hidup sama, umur 60-70 tahun, tapi pahalanya beda. Tingkatan surganya pun berbeda. Karena banyaknya niat di dalamnya. Kalau orang-orang soleh itu mereka mau minum saja dengan niat yang sangat banyak. Ambil gelas saja dengan niat.
naruh gelas saja itu dengan niat. Menggauli istrinya itu pun dengan niat yang sangat banyak. Bukan hanya sekedar melampiaskan nafsu, tetapi niatnya sangat banyak. Masya Allah. Niatnya, ada orang juga nikah itu untuk melampiaskan nafsunya. Ada orang nikah niatkan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan bagian dariku. Jadi menghidupkan sunnah, niat menyempurnakan agama. Jadi banyak sekali niatnya banyak. Maka inilah yang membedakan orang-orang soleh dengan orang-orang yang sekarang, dengan orang-orang yang tidak soleh. Maka niat penting apa tidak ini Pak? Masya Allah, niat sangat-sangat penting. Niat penting gak Bu? Oh, ibunya tidur kah ibu nih? Masya Allah. Maka saya juga teringat ada satu kisah di dalam Al-Quran. Itu istrinya Imran, Hannah. Beliau mengatakan, beliau juga niat itu. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, ketika Hannah ini istrinya Imran, ini dalam surat Al-Imran disebutkan itu, beliau sedang hamil. Beliau mengatakan, inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Aku bernazar kepada janin yang ada dalam perutku ini muharraran, untuk mengabdi kepada agamamu saja ya Allah. Nazarku ini, anak yang di dalam perut ini, aku nazarkan untuk mengabdi kepada agamamu saja. Fataqabbal minni, maka terimalah doaku ini. Nah, jadi bayi masih dalam kandungan itu udah diniatkan untuk agama. Udah diniatkan untuk agama. Karena niat yang baik, niat yang benar, maka ketika Sayyidah Hannah ini melahirkanlah Sayyidah Maryam. Dan ajibnya ketika Sayyidah Maryam ini wanita ini, beliau lahir, maka orang-orang soleh, para wali-wali di sekitar Masjidil Aqsa itu menawarkan untuk merawat Maryam ini. Bahkan tidak gemen-gemen, sampai Nabi Zakaria pun menawarkan untuk juga merawat Sayyidah Maryam. Ulama-ulama yang lain tidak mau kalah. Saya juga mau merawat. Nabi Zakaria juga tidak mau kalah. Saya juga mau merawat Sayyidah Maryam. Maka sampai langsung orang tuanya Sayyidah Maryam ini membuat sayembara, katakan, tulis nama-nama kalian di setiap pena, dan pena ini lemparkan ke sungai. Dan pena siapa yang tidak tenggelam, maka dia boleh merawat Sayyidah Maryam. Maka para ulama, para orang-orang soleh ketika itu, Nabi Zakaria pun ketika itu menulis nama di pena-pena mereka, langsung mereka buangkan ke sungai. Maka semua pena tenggelam kecuali penanya Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria yang menjaga Sayyidah Maryam. Dan tidak gemen-gemen juga ketika Nabi Zakaria ini mendidik Sayyidah Maryam ini, para ulama mengatakan beliau dimasukkan ke dalam satu kamar 7 pintu berlapis. Masya Allah. Jadi mengajarkan kepada kita bahwa wanita ini harus sangat-sangat betul dijaga. Kalau wanita tidak bisa dijaga, maka akan bisa liar daripada laki-laki. Maka Nabi Zakaria jaga dengan sebetul-betulnya jaga. Dan herannya Nabi Zakaria, ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam tempatnya Sayyidah Maryam itu, dalam kamarnya Sayyidah Maryam, selalu Nabi Zakaria menemukan makanan-makanan yang tidak ada di daerah itu. Maka Nabi Zakaria mengatakan, anna laki hadza. Ini semua dari mana ini? Makanan-makanan dari mana ini? Maka langsung Sayyidah Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini dari Allah. Masya Allah. Sudah masuk dalam kamar 7 lapis pintu, itu setiap masuk itu ada makanan yang berbeda-beda. Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Ini mengajarkan kepada kita, bagi para wanita ini. Jadi wanita itu kalau senangnya di rumah, itu nanti rezekinya datang tidak disangka-sangka. Tapi kalau wanita sudah senang keluar rumah, bahkan sampai menjadi TKW, pergi ke luar negeri sana, jauh, Hong Kong, Taiwan, apa, itu pun tidak ditahu rezekinya akan dia dapatkan sesuai apa yang dia inginkan apa tidak. Tapi kalau senangnya di rumah, itu pun nanti rezeki akan datang dengan sendirinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua berawal dari niat. Insyaallah semua niat amalkan insyaallah Pak ya. Insyaallah. Saya selesaikan hadisnya aja dulu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia
yang dia inginkan, yang dia kehendaki, dia hijrah hanya untuk perdagangan, perniagaan, pertanian, maka dia hanya akan mendapatkan dunia itu. Awi mur'atin yang kihuha, atau dia hijrahnya untuk wanita yang dia akan nikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya sesuai apa yang ia niatkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian. Saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.